Al-Qasas, Kisah, Makkiyah, Surah ke-28, 88 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asin Mim, Kisah Nabi Musa dan Firaun serta kehendak Allah atas Bani Israel. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya untuk kaum beriman. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia, Firaun, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, menjadikan mereka para pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Kami pun berkehendak untuk meneguhkan kedudukan mereka, Bani Israel, di bumi dan memperlihatkan kepada Firaun, Haman, dan bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka, Bani Israel. Musa yang diasuh istri Firaun. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Kemudian, keluarga Firaun memungutnya agar kelak dia menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang salah. Istri Firaun berkata kepadanya, anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah, Musa, yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Hati ibu Musa menjadi hampa. Sungguh, hampir saja dia mengungkapkan bahwa bayi itu adalah anaknya, seandainya kami tidak meneguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Dia, ibu Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah jejaknya. Kemudian, dia melihatnya dari kejauhan, sedangkan mereka pengikut Firaun tidak menyadarinya. Kami mencegahnya, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui-nya sebelum kembali ke pangkuan ibunya. Berkatalah dia, saudara perempuan Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Lalu, kami mengembalikan dia, Musa, kepada ibunya agar senang hatinya serta tidak bersedih, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Pembunuhan seorang laki-laki Mesir oleh Musa secara tidak sengaja. Setelah dia, Musa, dewasa dan sempurna akalnya, kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Dia, Musa, masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, seorang dari golongannya, Bani Israel, dan seorang lagi dari golongan musuhnya, kaum Firaun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya. Musa lalu memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya. Dia berkata, ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan. Dia, Musa, berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Dia, Allah, lalu mengampuninya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dia, Musa, berkata, ya Tuhanku, karena nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, tuntunlah aku sehingga aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat durhaka. Karena peristiwa itu, dia, Musa, menjadi ketakutan berada di kota sambil menunggu akibat dari apa yang dilakukannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak-teriak meminta pertolongan lagi kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya engkau adalah orang yang jelas-jelas sesat. Ketika dia, Musa, hendak memukul orang yang merupakan musuh mereka berdua, dia, musuhnya, berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan tidak bermaksud menjadi salah satu dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka, lekaslah engkau keluar dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Kepergian Musa ke Madian, maka, keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut dan waspada. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ketika menuju ke arah negeri Madian, dia, Musa, berdoa, semoga Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Ketika sampai di sumber air negeri Madian,
dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau ternaknya dari sumber air. Dia, Musa, berkata, "Apa maksudmu berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Maka, dia, Musa, memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan rezeki yang Engkau turunkan kepadaku." Lalu, datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikan, mau memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah dirinya, dia berkata, "Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dia, ayah kedua perempuan itu, berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Jika engkau menyempurnakannya 10 tahun, itu adalah suatu kebaikan darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Dia, Musa, berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku lagi. Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Kembalinya Nabi Musa ke Mesir dan turunnya wahyu. Maka, ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan berangkat dengan istrinya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan dekat api." Maka, ketika dia, Musa, mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Lemparkanlah tongkatmu." Maka, ketika dia, Musa, melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, ia akan keluar dalam keadaan bercahaya putih bukan karena cacat. Dekapkanlah kedua tanganmu jika engkau takut. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau tunjukkan kepada Firaun dan para pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik." Diangkatnya Harun menjadi nabi dan dakwahnya kepada Firaun bersama Musa. Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku." Dia, Allah, berfirman, "Kami akan menguatkanmu dengan saudaramu dan kami akan berikan kepadamu berdua hujah mukjizat. Maka, mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikutimu adalah para pemenang." Ketika Musa mendatangi mereka, Firaun dan pengikutnya, dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar ajakan ini dari nenek moyang kami dahulu." Musa menjawab, "Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung." Kesombongan Firaun dan akibatnya serta anugerah Allah untuk Musa. Firaun berkata, "Wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selainku. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku untuk membuat batu bata, kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya aku yakin bahwa dia termasuk para pendusta." Dia, Firaun, dan bala tentaranya bersikap sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Kami menghukum dia, Firaun, dan bala tentaranya. Kami menenggelamkan mereka ke dalam laut. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang zalim. Kami menjadikan mereka, Firaun dan bala tentaranya, para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Kami memberikutkan laknat kepada mereka di dunia ini dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Sungguh,
Kami benar-benar menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat setelah kami membinasakan generasi terdahulu sebagai penerang, petunjuk, dan rahmat bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Bukti kebenaran Nabi Muhammad dalam pengetahuannya tentang Nabi Musa. Engkau, Nabi Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua ketika kami menyampaikan risalah kepada Musa. Engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Akan tetapi, kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Engkau, Nabi Muhammad, tidak pula tinggal bersama-sama penduduk Madian, sehingga dapat membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Akan tetapi, kamilah pengutus para rasul. Engkau, Nabi Muhammad, tidak pula berada di dekat gunung Sinai ketika kami memanggil Musa. Akan tetapi, engkau mengetahuinya semata-mata karena rahmat dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum didatangi oleh seorang pun pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. Seandainya saja saat ditimpa azab karena apa yang mereka kerjakan mereka tidak berdalih dengan mengatakan, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat-Mu dan termasuk orang-orang mukmin?" Maka, tidak akan ada rasul yang diutus. Pembangkangan orang kafir dan jawabannya. Ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, "Mengapa tidak diberikan kepadanya Nabi Muhammad mukjizat seperti apa yang telah diberikan kepada Musa?" Bukankah mereka itu telah ingkar kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka berkata, Al-Quran dan Taurat adalah dua kitab sihir yang saling menguatkan. Mereka juga berkata, sesungguhnya kami mengingkari keduanya. Katakanlah, Nabi Muhammad, datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah yang lebih banyak memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran, niscaya aku mengikutinya, jika kamu orang-orang benar. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Sungguh, kami benar-benar telah menurunkan perkataan itu, Al-Quran, secara berkesinambungan untuk mereka agar selalu mengingatnya. Berimannya sebagian ahlul kitab setelah mendengar Al-Quran. Orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya, Al-Quran. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya sebelum ini kami adalah orang-orang Muslim. Mereka itu diberi pahala dua kali, pahala beriman pada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Apabila mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Salamun, alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Hanya Allah yang dapat memberi hidayah. Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Mereka berkata, jika mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah mengukuhkan kedudukan mereka di tanah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kehancuran negeri karena mendustakan ajaran Rasul. Betapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan karena kesenangan hidup membuatnya lalai. Maka, itulah tempat tinggal mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Kamilah yang mewarisinya. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri-negeri, kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Kenikmatan duniawi hanya sementara. Apapun yang dianugerahkan Allah kepadamu, itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kamu tidak mengerti? Maka, apakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik surga, lalu dia memperolehnya sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Keadaan orang musyrik dan sembahannya yang saling berlepas diri di akhirat. Ingatlah hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu selalu kamu sangkakan? Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman. Tokoh-tokoh musyrik berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka.
Mereka sekali-kali tidaklah menyembah kami. Dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Mereka pun menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Mereka melihat asap, mereka berkeinginan seandainya mereka dahulu mau menerima petunjuk. Ingatlah hari ketika Dia Allah menyeru mereka lalu berfirman, apa jawabanmu terhadap para rasul? Maka, tertutuplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Oleh karena itu, mereka tidak saling bertanya. Adapun orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung. Hanya Allah yang berhak menentukan sesuatu. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Baginya segala puji di dunia dan di akhirat dan baginya pula segala putusan. Hanya kepadanya kamu dikembalikan, Allah yang berhak dipuji dan disyukuri. Katakanlah, Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah, Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan, berkat rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Orang yang mempersekutukan Allah karena nafsunya, ingatlah hari ketika Dia Allah menyeru mereka dengan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu selalu kamu sangkakan? Kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu. Maka, tahulah mereka bahwa yang hak itu milik Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Pelajaran dari kisah Karun bagi manusia. Sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala, negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dia Karun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Azab yang menimpa Karun. Maka, keluarlah dia Karun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Lalu, kami benamkan dia Karun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka, tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Karun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari para hambanya dan dia juga yang menyempitkan rezeki bagi mereka. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat. Kenikmatan akhirat bagi mukmin yang bertakwa. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan yang baik, yakni surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang selalu mereka kerjakan. Perintah untuk berdakwah dan mempertahankan tauhid. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah, Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Engkau tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Oleh sebab itu,
janganlah engkau sekali-kali menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Janganlah mereka sekali-kali menghalang-halangi engkau untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu dan janganlah engkau sekali-kali termasuk golongan orang-orang musyrik. Jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Zat-Nya. Segala putusan menjadi wewenang-Nya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.